Dalam dunia fotografi, ada perdebatan klasik yang tak pernah usai. Mana yang lebih baik, cahaya Tuhan atau cahaya lampu? Jawabannya tidak sesederhana memilih A atau B. Sebagai fotografer iklan, Anda bukan memilih berdasarkan apa yang mudah, tapi berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh brand tersebut. Mari kita bedah satu persatu secara mendalam. Pertama, natural light atau cahaya matahari. Ini adalah sumber cahaya yang paling indah, paling lembut, dan tentu saja paling murah karena gratis. Jika klien Anda adalah brand skincare organik atau cafe lifestyle yang ingin menonjolkan kesan jujur, alami, dan hangat, matahari adalah sahabat terbaik Anda. Bayangkan cahaya matahari pagi jam 8 yang menembus jendela tipis. Cahayanya membungkus produk dengan gradasi yang sangat halus, sesuatu yang sangat sulit ditiru oleh lampu studio mahal sekalipun. Namun, matahari itu diva yang sangat merepotkan. Dia tidak bisa diatur. Bayangkan Anda sedang memotret katalog 50 baju. Baju pertama Anda potret jam 9 pagi saat cerah. Baju ke-20 Anda potret jam 11 siang saat mendung. Baju ke-50 Anda potret jam 1 siang saat matahari terik di atas kepala. Hasilnya, katalog Anda belang-belang. Klien akan komplain karena warna bajunya tidak konsisten. Disinilah natural light menjadi musuh bagi produksi skala besar. Masuklah kita ke solusi kedua, artificial light, softbox, ring light, atau lampu studio. Filosofi lampu studio adalah, saya Tuhan di ruangan ini. Anda yang menentukan kapan matahari terbit dan terbenam. Anda mau memotret jam 2 pagi? Bisa. Mau memotret saat hujan badai di luar? Tidak masalah. Di studio, konsistensi adalah raja. Cahaya yang Anda set di foto pertama akan sama persis intensitas dan warnanya dengan foto ke-1000. Untuk iklan komersial yang menuntut detail presisi, seperti jam tangan mewah atau botol parfum, kita hampir selalu menggunakan artificial light. Kenapa? Karena kita bisa menggeser lampu 1 cm saja untuk mendapatkan kilauan yang sempurna. Kita punya kontrol absolut. Kelemahannya cuma satu, butuh modal alat dan butuh ilmu fisika untuk menguasainya. Terakhir, ada satu alat sederhana yang sering diremehkan tapi krusial, reflektor. Baik Anda pakai matahari atau lampu studio, hukum fisika tetap sama. Di mana ada cahaya, di situ ada bayangan. Seringkali, bayangan di sisi produk terlalu gelap sampai detailnya hilang. Disinilah reflektor bekerja. Ia bertugas menangkap cahaya yang terbuang, lalu memantulkannya kembali ke bagian gelap tersebut. Ibaratnya, reflektor adalah lampu kedua yang hemat energi. Dengan selembar styrofoam atau papan putih, Anda bisa menyelamatkan detail produk yang tadinya mati ditelan kegelapan, membuat foto terlihat lebih profesional dan berdimensi tanpa harus menambah lampu listrik. Jadi kuasai keduanya. Gunakan matahari untuk mood, gunakan lampu studio untuk konsistensi, dan selalu siapkan reflektor di tas Anda. Sekarang kita masuk ke teknik yang dianggap sebagai kitab suci pencahayaan studio, 3-point lighting. Sesuai namanya, ini adalah seni menyeimbangkan 3 sumber cahaya untuk menciptakan ilusi 3 dimensi pada foto 2 dimensi. Mari kita bedah perannya satu persatu. Pertama, key light. Ini adalah pemeran utamanya. Bayangkan key light sebagai matahari di dunia kecil Anda. Ia adalah sumber cahaya paling terang dan paling kuat. Biasanya kita letakkan di posisi serong 45 derajat dari produk. Key light lah yang bertugas membentuk karakter produk Anda. Apakah ia terlihat tegas atau lembut? Tapi ingat, karena ia kuat, ia pasti menciptakan masalah baru, bayangan gelap yang pekat di sisi sebaliknya. Disinilah masuk pemeran kedua, fill light. Tugasnya adalah menjadi teman yang baik. Ia tidak boleh bersaing dengan key light, cahayanya harus lebih redup. Ia diletakkan di sisi berlawanan untuk mengisi fill bayangan gelap tadi. Tujuannya bukan menghilangkan bayangan sepenuhnya, karena bayangan itu penting untuk dimensi, tapi untuk melembutkannya, agar detail di sisi gelap produk tetap terlihat oleh mata konsumen. Terakhir, dan yang sering dilupakan pemula, backlight. Tanpa lampu ini, produk Anda seringkali terlihat seperti stiker yang ditempel di kertas dinding, terlihat menyatu dan datar. Backlight diletakkan di belakang objek, menembak ke arah punggung produk. Efeknya magis, ia menciptakan garis cahaya tipis atau halo di pinggiran produk. Garis cahaya inilah yang secara visual menggunting produk dari background-nya, membuatnya menonjol, terpisah, dan benar-benar terlihat 3D. Jadi rumusnya, satu membentuk karakter, satu melembutkan masalah, dan satu lagi memisahkan dari latar belakang. Kunci pencahayaan iklan itu sederhana. Kenali permukaan produk Anda. Apakah ia kasar dan maskulin, atau ia halus dan feminin? Mari kita lihat 2 skenario yang bertolak belakang ini. Pertama, bayangkan Anda memotret sepatu bot kulit atau roti yang renyah. Di sini tujuan kita adalah membuat audiens merasakan kekasaran permukaannya hanya dengan melihat foto. Tekniknya, gunakan pencahayaan samping, side lighting. Geser lampu Anda ke samping ekstrem.
Cahaya yang menyapu dari samping akan menciptakan bayangan kecil di setiap pori-pori kulit atau remah roti. Bayangan inilah yang menciptakan tekstur. Jika Anda menyinarinya dari depan, tekstur itu akan hilang dan produk terlihat plastik. Kedua, kita beralih ke skincare atau kosmetik. Di industri kecantikan, musuh utama kita adalah cacat. Produk harus terlihat suci, bersih, dan flawless. Jangan pakai cahaya keras dari samping. Gunakan softbox besar. Softbox akan menyebarkan cahaya menjadi sangat lembut, membungkus botol kaca dengan gradasi putih yang elegan. Ia menyembunyikan goresan kecil dan membuat permukaan botol terlihat licin sempurna. Inilah visual yang menjual janji kulit mulus kepada pembelinya. Jadi kasar butuh bayangan, halus butuh kelembutan.